Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak ke season yang ketiga, yaitu jenis mitigasi bencana. Nah, jenis mitigasi bencana itu ada dua macam. Ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah mitigasi struktural dan yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Jadi mitigasi bencana itu ada dua macam. Pertama adalah mitigasi struktural, yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Kita mulai dari yang pertama, mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Jadi tadi kan mitigasi bencana itu upaya untuk meminimalkan risiko bencana melalui pembangunan fisik. Nah, jadi kalau yang melalui pembangunan fisik, maka itu termasuknya mitigasi struktural. Itu bisa dengan menggunakan pendekatan teknologi. Contohnya atau seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir. Jadi kalau di Jakarta di TV Bapak mendengar ada banjir kanal timur, banjir kanal barat. Dan itu adalah merupakan mitigasi struktural, yaitu pembuatan kanal prasarana fisik. Contoh yang kedua, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. Ini kalau di gunung-gunung berapi itu disimpan alat pendeteksi. Mungkin ada yang pernah ke Gunung Galunggung atau ke Gunung Merapi pikniknya, gitu kan, di sana ada alat pendeteksi aktivitas gunung. Yang ketiga contohnya adalah bangunan yang bersifat tahan gempa. Ini tentunya untuk jenis bencananya jika gempa bumi. Yang keempat contohnya adalah early warning system. Ini yang biasa digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Ya, kalian mendengar tsunami paling dahsyat itu adalah tsunami Aceh. Dan kita di Ciamis juga di Pangandaran itu tahun berapa ya? 2004-2005 kalau tidak salah. Itu adalah terjadi gelombang tsunami. Kan di pantai Pangandaran pun itu disimpan alat pendeteksi tsunami. Itu contoh pemetaan struktural. Kita lanjut bagaimana mitigasi yang non-struktural. Adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut di atas. Ini biasanya ke arah manusianya, gitu kan. Contoh bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan, undang-undang penanggulangan bencana atau undang-undang PB adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Yang kedua contohnya adalah pembuatan tata ruang kota. Ya, di kota-kota besar itu. Capacity building masyarakat. Ya. Yang ketiga, menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat. Itu contoh dari mitigasi non-struktural. Di sesi terakhir ini, seperti biasa, ya silakan jawab pertanyaan di bawah ini, ditulis tangan di buku kalian,
buku IPA tentunya. Nanti mungkin kalau di akhir semester atau kapan-kapan lah buku itu aslinya itu diperiksa, gitu kan. Untuk itu silahkan tulis, difotokan, itu kan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan mitigasi struktural. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan mitigasi non-struktural, tentunya dengan contohnya. Ya, seperti biasa nanti juga diupload di Google Classroom oleh Bapak disediakan. Ya. Itu untuk sesi yang ketiga sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.